Halo anak kelas 3, apa kabarnya semuanya? Semoga kabarnya tetap baik-baik ya. Apapun kegiatannya dimanapun berada, Bapak akan berharap anak kelas 3 selalu sehat-sehat. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap memantau kegiatan ataupun aktivitas anak-anak kita dimanapun kita berada. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat dan memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang kelima. Ya, nah tampak ya, seorang ibu lagi menyapu ya. Kira-kira apa sih ceritanya? Perhatikan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Saya rasa anak kelas 3 mungkin ada beberapa yang mempunyai peliharaan ya. Oke. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi, sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dan dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Tidak ya? Ya, di sini udah tampak ya. Mungkin banyak yang memelihara ayam ya. Oke, perhatikan anak kelas 3. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah. Jelaskan maksudnya. Tuliskan kalimat penyelesaian masalah pada teks. Oke, sini sudah Bapak buat ya anak kelas 3 ya. Perhatikan ya. Beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya adalah kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga. Itu dia maksudnya. Yang berikutnya, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Apa kira-kira itu maksudnya anak kelas 3? Maksudnya adalah hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. Itu dia maksudnya. Yang berikutnya, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya, hewan peliharaan harus memiliki kandang sebagai tempat tinggalnya. Ya. Yang terakhir, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya kira-kira apa itu kelas 3? Hewan yang kita pelihara harus dibersihkan. Misalnya dengan cara memandikan hewan. Ini biasanya kucing ya. Kucing atau yang lain juga ya. Itu kelinci ya. Oke, Bapak akan melanjutkannya. Di sini ada beberapa gambar hewan peliharaan ya. Oke, perhatikan anak kelas 3. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang memelihara hewan peliharaan. Ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Kira-kira gimana ceritanya? Oke, perhatikan anak kelas 3. Beberapa waktu yang lalu, ikan cupang merupakan jenis ikan yang digemari anak-anak. Saya pun mulai mencoba serius untuk memelihara cupang-cupang itu. Ikan cupang merupakan salah satu ikan air tawar yang mudah dirawat. Ikan ini dapat ditempatkan di akuarium atau toples. Ikan cupang juga tidak memerlukan alat sirkulasi udara seperti ikan lainnya. Meskipun tidak terlalu sulit, namun kita harus tetap merawat ikan cupang ini
dengan baik dan benar. Saya membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk memelihara ikan tersebut. Selain itu, saya juga memberi makan yang cukup dengan teratur. Saya menyediakan kandang berupa akuarium untuk tempat tinggal ikanku. Seminggu sekali, saya membersihkan akuarium dan mengganti airnya. Ternyata, hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Itulah pengalaman yang Bapak buat contohnya ya. Oke, naik kelas 3. Oke, Bapak akan melanjutkannya lagi ya. Nah, ini dia ya. Ada seekor kelinci nih ya, gambarnya ya. Oke, perhatikan anak kelas 3. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandang? Oke, sini sudah Bapak buat ya. Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandangnya hanya dapat menggunakan 10 batang bambu. Ini dia ya penyelesaiannya. 900 itu 10 kali 90 sama dengan 900 ya. Oke, perhatikan. Buat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Oke, perhatikan sudah Bapak buat sini contohnya ya. Perhatikan yang pertama, berapa kira-kira yang pertama? Iya, 2. 2 kali berapa supaya 900 anak kelas 3? Ada yang tahu? Oke, ini dia ya. 2 kali 450. Masuk kita yang ketiga, yang kedua. 3. 3 kali berapa supaya 900? Iya. Ini di jawabannya 300. Yang ketiga, 4. 4 kali berapa supaya 900? 225. Itu dia. Yang keempat, 5. 5 kali berapa supaya 900? 180. Kita masuk yang terakhir. 6. 6 kali berapa supaya 900? 150. Itu dia alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Itu dia ya. Bisakah kamu menggunakan cerita Dayu dan kandang kelincinya di depan dengan bilangan yang berbeda? Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan bilangan hasil perkaliannya. Ambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. Yang kedua, tentukan jumlah kandang yang ingin dibuat. Yang ketiga, cari banyaknya bambu yang dibutuhkan. Oke, sini ada 1000 ya, contohnya ya. Yang nomor 1, perhatikan anak kelas 3. 1000. 2 kali berapa supaya 1000? Oke, 2 kali 500. Yang nomor 2 itu, angka 2 itu jumlah kandang. Bambu yang dibutuhkannya 500 bambu. Itu dia, seperti itu selanjutnya ya. Yang nomor 2 kira-kira berapa nomor 2? 4 kandang. Kira-kira berapa? 4 kali berapa supaya 1000? Iya, 250. Berarti 4 kandang itu, satu kandang membutuhkan 250 bambu. Kita masuk yang ketiga. 5. 5 kali berapa supaya 1000? Iya, 200 ya. Yang 5 tadi kandangnya, yang 200 tadi bambunya. Satu kandang 200 bambu. Itu dia. Yang keempat, 8. Kira-kira berapa bambunya? 125. Yang kelima, 10 kandang. Kira-kira berapa bambunya? Satu kandang 100 bambu. Oke.
Oke, demikianlah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak kelas 3, buat orang tua dan didik kami, dan juga buat Bapak Ibu guru, dan juga semua yang menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.